Halo Sobat Helm, balik lagi sama gua Radya Cesario. Gimana kabar kalian hari ini? Nah, ini segmen yang ditunggu-tunggu guys. Emang kemarin itu sempat ada yang request minta perbandingan antara NJS Kairos dan NJS Kronos. Nah, di depan gua udah langsung ada helmnya. Dari awal aja kalian pasti udah ngeliat ya perbedaan dari kedua helm ini ya, dari kardusnya. Dari kardusnya ini kalau yang NJS Kairos ini biru dan di NJS Kronos ini warnanya merah. Mau tahu lebih lanjutnya lagi perbedaan dan persamaannya? Memang NJS Kairos dan Kronos ini banyak yang bilang kalau mereka ini kakak adik. Dan gue ya setuju-setuju aja. Karena emang dilihat dari bentuknya emang mirip. Tapi ya cuman beda ukuran shellnya. Ya beda inilah, dimensi helmnya juga beda ya. Dan ada yang bilang gabungan dari NJS Z1 dan Kairos. Itu gue setuju juga. Karena emang ada NJS Kairos yang ditaruh di Kronos juga. Dan kalian harus tahu juga kalau NJS Kairos dan Kronos ini bedanya selang berapa tahun nih? 3 tahun ya? Apa 2 tahun ya? Kalau nggak salah NJS Kairos ini di tahun 2021 untuk rilisnya, dan di NJS Kronos ini di 2022 di bulan Oktober kemarin ya, pas di event JHE. Nah, jadi cukup 2 tahun itu ya lumayan lah ya, keluarnya itu cukup bentar ya, apalagi kurang lebih setahun ya. Apalagi pas NJS Z1 itu di tahun 2020 juga, 2021 untuk rilisnya. Ya, gue juga gak nyangka untuk keluar NJS Kronos ini, karena pas lagi masih NJS Kairos ini menurut gue masih jadi kayak primadonanya gitu loh, masih dielu-elukan gitu ya. Terus keluarlah NJS Kronos, lebih bener-bener plot twist banget buat gue nggak nyangka gitu karena emang apalagi desainnya tuh mirip. Nah itu yang mau gue bahas pertama dari desainnya, mau gue sampingkan kedua helm ini. Mungkin emang kalian berpendapat ya nggak sekelas lah bang, NJS Kairos sama Kronos dari harganya aja udah beda memang, tapi kan helmnya mirip. Jadi gue mau ngasih tahu aja gitu perbedaan sama persamaannya dari kedua helm ini. Ya langsung aja lah ya, nggak usah lama-lama lagi ya. Nih dia, kelihatan nggak sih guys? Nih gimana ya biar enak ngasih lihat samping-samping nih perbedaannya gini ya, tampak samping bang, gini aja deh. Nah ini dia dari bentuk helm, dari desain helm ya, kalian pasti udah setuju ya kalau NJS Kronos ini lebih minimalis dan lebih kecil untuk batoknya, shellnya. Untuk NJS Kronos ya pasti lebih tinggi bagian atasnya. Dan lekukan helmnya itu sama-sama lancip ya, sama-sama lancip, tapi emang lebih agresif desainnya NJS Kairos, karena kalian bisa lihat ya banyak lekukan di NJS Kairos, lekukan kayak gini agresif dan emang sporty banget ya. Lihat dari belakangnya ada lekukan ini, tapi di NJS Kronos emang ini minimalis, bulat, tapi dikasih desain sporty yang ada bawaan spoiler. Jadi seperti ini. Jadi gue suka helm Kronos ini juga karena emang pas di gue skinny, kurus, pakai motor matic, pakai Kairos gue agak kebanting. Nah diselamatkan oleh hadirnya Kronos. Good job NJS. Nih kalian bisa lihat sendiri ya dari desain NJS Kronos tuh. Lihat deh lebih agresif mana gitu kan, lebih agresif NJS Kairos dari bentuk helmnya ya. Nah oke ya, kalian sudah tahu ya lebih kira-kira bayangannya NJS Kronos itu sebesar apa gitu ya. Udah pasti buat orang-orang yang skinny kayak gue. Nah tapi gue punya solusi juga nih buat kalian. Tetap kerenan NJS Kairos ya, emang itu kan terserah pendapat kalian. Tapi NJS Kronos ini buat kalian punya pasangan ini bisa buat dibelikan buat pasangan kalian, karena emang kecil gitu, buat cewek pun juga cocok banget gitu loh. Nah kecil kan, jadi kalau kalian pakai sama-sama NJS Kronos sama Kairos warnanya sama, itu keren banget sih guys. Gue udah bayangin sih, walaupun gue implementasikan sama pasangan gue, tapi gue udah punya bayangan itu pasti keren gitu. Emang kedua helm ini desainnya mantap deh. Nah ini gue mau bahas tadi yang kakak adik. Kenapa bisa dibilang mirip? Emang dari bentuk helm dari NJS Kairos sama Kronos ini terlihat mirip ya. Gue sampingin gini deh, terlihat mirip banget. Cuman kayak ini kelihatan masih kecil ya.
Dan ini kayak kakaknya gede gitu kan. Dan yang gue mau bahas yang gabungan dari NJS Kairos sama NJS Z1. Nah itu ada di bagian atasnya sini. Gue nggak masukin sih helm NJS Z1 di sini. Terpenuh meja gue. Nah ini airflow-nya. Airflow-nya ini bentuknya persis kayak NJS Z1 dan ditaruh di NJS Kronos. Itu menurut gue menjadi keputusan yang baik. Jadi kayak menggabungkan gitu. Kalau di Digimon itu namanya lupa gue gabungan perubahannya ya, pokoknya digabungin ini jadi keren gitu, minimalis nih helm gue suka. Dan kita langsung bahas ke bagian airflow, bagian depan helm. Kalian pasti udah bisa lihat sendiri ya, perbedaannya itu ada di forehead ventilation dari NJS Kronos. Di NJS Kairos-nya belum ada, di NJS Kronos sudah ada. Jadi bisa disimpulkan NJS Kronos ini cocok buat yang bener-bener daily riding, yang pakai motor apapun tuh bisa masuk. Karena kalau NJS Kairos ini kan dia ada di bagian atas ya, airflow-nya mungkin agak nunduk sedikit. Ya naik motor kayak R15 gitu kan agak nunduk sedikit tuh airflow-nya baru enak gitu, maksudnya ya masuknya juga enak. Tapi kalau NJS Kronos ini di bagian depan ini, wah kalian mau tegak mau gini pun nggak usah begini ya, udah adem karena sirkulasi udaranya udah bagus ya. Ini bisa dibuka tutup juga, jadi kalau kalian ngerasa aduh kedinginan ada gitu tinggal ditutup aja. Di NJS Kairos cuma di bagian atas dia cuma ada satu ya untuk input, cuma ada satu di bagian atas bisa dibuka tutup, dan di bagian belakang ini cuma ada ada tiga berarti di bagian atas dan ada di bagian spoiler bawahan. Di NJS Kronos itu ada di bagian belakang aja, nggak ada di bagian atasnya sini, nggak ada, cuman ada di bagian bawah sini, di belakang sini untuk output airflow-nya ya, output anginnya di bagian bawah sini. Nah kita langsung bahas ke bagian belakang, gue percepat dikit biar mempersingkat waktu juga. Nah di bagian belakang yang ini desainnya sama ya, untuk tulisan NJS-nya ada logo dan NJS versi juga sama tuh, dan fontnya sama sih. Fontnya ini beda ya, fontnya beda dan berarti kelihatan beda banget ya, berarti kalau dari jauh tulisannya NJS Kairos dan Kronos. Keren banget sih, benar-benar simple gitu, nggak banyak nggak banyak logo-logo gitu, benar-benar ada NJS Kronos gitu. Ini udah keren. Sama ya, dan sama-sama sudah bersertifikasi SNI. Kedua helm ini sama-sama SNI ya, jadi nggak usah nanya-nanya lagi ya guys, SNI. Jadi di Indonesia itu udah pasti aman banget lah, mau kena tilang juga aman lah, nggak bakal kena tilang karena udah SNI guys, gitu. Ya di bagian belakangnya kan udah lihat. Bagian mana lagi nih? Nah di bagian latchetnya nih guys. Latchetnya ini menurut gue suatu pengembangan di NJS Kronos ya, karena di NJS Kairos finishingnya itu hitam biasa, hitam glossy ya jatuhnya ya, finishingnya. Kalau di NJS Kronos itu finishingnya looknya itu apa sih namanya, finishingnya apa, looknya itu apa, karbon, looknya karbon, motifnya ya, ini motif karbon ya, bukan bahan karbon, looknya look karbon, motifnya. Jadi menambah estetika di helm ini, jadi tambah ciamik soro, keren. Kita langsung ke bagian depan helm, di bagian visor helm. Nah kedua helm ini sama-sama ada pinlock postnya guys, jadi kalian tinggal beli pinlocknya aja. Buat kalian yang nggak tahu pinlock itu, buat kalian tuh biar nggak berembun ya, kaca kalian tinggal dipasangin aja tuh, ada pinlocknya ya, pinlock postnya. Udah keren sih, udah bisa dibilang nih helm half face open face yang bisa terbilang lengkap ya untuk kedua helm ini. Di visornya itu udah keren banget. Tapi kalau ini udah flat belum? Ini belum flat ya untuk NJS Kairos visornya. Dan NJS Kronos ini flat. Lo bisa lihat kan Han dari depan ya? Yoi. Ini NJS Kronos, NJS Kairos ini masih ada lengkukan nih, udah lurus nih, udah flat nih. Keren. Ini dia yang membedakan lagi guys, pas saat pembukaan visor. Kalau di NJS Kairos ini nggak ada levelan ya guys, jadi benar-benar naik turun aja langsung, tapi dia ada stoppernya di sini, stopper visor. Stopper visornya di sebelah sini deh tuh. Jadi kalau udah turun susah, harus dia agak ke kiri dulu baru bisa. Nah, tapi di NJS Kronos ini tidak ada stoppernya guys, jadi polos. Tapi NJS, dari pihak NJS itu membuat keputusan yang benar-benar
bagus dibuat leveling. Tuh, jadi nggak bakal ngaco lah Fazer, nggak bakal oblak-oblak gitu. Dan ada berapa level ya ini ya? Coba kita hitung sama. 1, 2, 3, 4 ya? 4 apa 5 sih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada 5 level ya buat naik turunnya. Dan bunyinya itu benar-benar halus, nggak kasar. Jadi Ratchet ini finishingnya udah keren banget ya. Tuh ya. Tuh. Kedengeran nggak? Kedengeran ya seharusnya ya. Tapi benar-benar halus. Kita langsung bahas ke bagian interiornya ya. Kalian tadi udah dapat bayangan ya tadi yang gua kasih tahu untuk persamaan dan perbedaan NJS Kairos dan Chronos. Kita langsung masuk ke bagian interior. Untuk bagian interior NJS Kairos ini sama NJS Chronos sama-sama didominasi warna-warna hitam, tidak ada warna lain ya. Nggak ada warna-warna. Ya, nggak ada, cuman hitam aja. Paling cuman ada di sini jahitan warna merah, itu pun nggak terlalu, dari jauh nggak terlalu kelihatan. Kalau kita tegasin baru kelihatan untuk jahitannya. Di NJS Chronos ini bahan busanya enak, empuk ya, premium bahannya. Di NJS Kairos pun juga sama gitu. Nah, tapi di sini kalau di neckrollnya ada tulisan Kairos ya. Kalau di NJS Chronos itu nggak ada, polos untuk di neckrollnya. Oke, desainnya sama ya. Bagian pipinya itu berarti kalau kalian pakai helm tuh kedua helm ini pipinya agak gini. Nah, gitu. Emang desain helm sekarang kebanyakan ada yang ke pipi agak ditekan gitu. Nah, untuk persamaannya lagi sudah support untuk pengguna kacamata. Nah, ini yang pernah gue bahas di NJS Chronos. Untuk tech wearable glasses ini menurut gue udah seharusnya menjadi standarisasi helm zaman sekarang ya. Karena masih banyak helm yang orang yang pakai kacamata itu masih kesakitan kalau pakai helm gitu, masih nggak support tuh, sakit di sini tuh nggak enak. Mungkin pas awal-awal pas make ya enak-enak, pas perjalanan lama gitu pasti ini membekas, aduh pusing, jadi pusing guys. Jadi menurut gue ini udah seharusnya mas standarisasi helm-helm sekarang tuh pakai tech wearable glasses gitu. Dan sama-sama removable inner padding sama ya. Untuk NJS Kairos ini benar-benar sangat memudahkan untuk removable inner paddingnya ya, tinggal dibuka aja. Untuk crown padnya ya, bagian kirinya juga chip padnya juga sama, dia pakai kancing dan ada velcro 2 dia, velcro sama yang button, aduh gue lupa namanya button, pokoknya kancing ya. Ini sama juga, gampang, jadi gampang dicuci guys. Kalau perjalanan jauh itu nggak perlu khawatir debu gitu nempel, dicucinya ini gampang. Apalagi bukan orang Indonesia, maksudnya gue sendiri itu orangnya effortless ya, jadi pengennya tuh yang langsung gampang aja. Dan ini menjadi sebuah inovasi yang baik ya, kalau buka busanya itu segampang ini gitu. Gua buka aja semua nih, buka semua. Nah udah bagian kancingnya ya, di bagian belakang kancing gua buka dulu. Nah ada kancingnya, jadi velcro lagi, jadi ini belakangnya kancing. Sama untuk NJS Chronos dibukanya juga gampang untuk paddingnya. Nah, tuh sama ya guys. Jadi di bagian dalamnya ini kalau kalian udah beli itu kelihatan banget, pas dibuka itu langsung kelihatan airflow-nya ini benar-benar udah bagus. Dan kedua helm ini yang membedakan sistem pengunciannya. Nah, kelihatan, gue pinggirin dulu. Sistem pengunciannya ini untuk di NJS Kairos ini menggunakan yang paling aman, yang standarisasi motor balap juga lah ya, double daring. Nah ini dia nih yang selalu jadi perdebatan, mendingan double daring apa microlock ya. Dan NJS Chronos ini menggunakan microlock. Gue pribadi, menurut gue sesuai kebutuhan aja sih. Kalau kalian emang perjalanan jauh, kantor kalian jauh, suka mainnya jauh, menurut gue ya pakai double daring nggak masalah gitu, karena pasti jadi jarang untuk lepas pasang. Buat kalian yang perjalanannya deket-deket aja dan daily riding juga gitu, maksudnya ya dipakai keseharian, sering dipakai, menurut gue sih microlock, karena
kayak misalkan ke warung atau kemana gitu, kalau pakai daily riding pakai NJS Chronos ini misalkan, itu gampang buka pasangnya. Jadi tinggal pasang dah udah langsung berangkat gitu. Pas dicopot juga sama, copot taruh udah kelar gitu. Kalau double daring kalian harus di ini itu pun kalau pakai sarung tangan susah. Kalau pakai tangan kan ya baru enak gitu, tinggal dipasangnya, tapi agak ribet dikit gitu. Jadi ya keputusan ada di tangan kalian, tapi udah gue jelasin ya bayangannya seperti apa gitu. Nah ini dia guys, support untuk intercom slot ready untuk NJS Chronos ini sudah ready juga guys. Di harga yang nanti gue sebutin itu menurut gue udah bagus banget, udah ada intercom slot ready. Jadi buat kalian yang berpasangan, kalian pakai NJS Kairos sama Chronos sudah sama-sama support intercom slot ready. Tapi yang membedakan di NJS Kairos ini, intercomnya ini dikasih pelindung lah ya, bukan pelindung ya, pokoknya dikasih buat slot lah, ada slotnya di sini. Jadi penutup lah, ini penutup dan ini bolongannya gede, emang bolongannya gede. Jadi speakernya bisa yang agak gede taruh sini juga oke lah. Kalau NJS Chronos mungkin speakernya itu yang agak kecilan lah. Ini bisa sih masuk nih, gue pasang yang ini bisa lah, bisa. Nah kayaknya udah banyak tadi ya perbedaan persamaan yang gue sebutin di NJS Kairos dan di NJS Chronos ini. Mungkin buat kalian masih bingung ya mendingan Kairos apa Chronos, tapi balik lagi ke kebutuhan kalian. Karena kalau gue pribadi gue milih Chronos karena sesuai badan gue nih yang kurus. Buat kalian yang badannya gede, kan Indonesia juga orang-orang Indonesia kebanyakan badannya gede-gede, pakai NJS Kairos tuh keren banget sih gitu, nggak ada lawan. Oke? Apalagi buat kalian yang berpasangan nih bisa jadi solusi nih, bisa jadi solusi paket pasangan lah gitu ya, Kairos Chronos gitu. Mungkin gue langsung masuk ke harga ya buat mempersingkat waktu. Untuk harga nih, harga emang sangat membedakan ya. Untuk NJS Chronos dan Kairos ini bedanya berapa berarti Han ya? Kalau NJS Chronos kan di 450 NJS 605. Ya di NJS Kairos di 605. Jadi menurut gue NJS Chronos ini di harga 4,5 menurut gue worth it banget. Apalagi kalian mendapatkan desain di tahun 2022 ini, bulan Oktober kemarin. Desain terbaru nih guys, jadi bukan desain yang lama, bukan keluaran lama. Jadi menurut gue nih worth it banget di harga 450.000. Di kelasnya nih menurut gue sih udah oke banget ya NJS Chronos ini. Apalagi fiturnya itu sudah banyak ya. Ada tech wearable glasses yang menurut gue paling penting buat kalian yang pengguna kacamata. Dan NJS Kairos ini juga menurut gue worth it karena desainnya juga masih desain terbaru, masih desain yang sekarang masih banyak yang diminati orang gitu, dan masih ininya banget lah, masih wah kayak primadonanya gitulah. Jadi ya kalian bisa dapetin kedua helm ini di Bose Helm Retro. Untuk varian warna ini juga banyak ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri lah di Instagram kita. Kalian wajib follow IG-nya Bose Helm Retro, karena gue bakal info kalau NJS Kairos stok, NJS Chronos stok, dan kalian bisa belinya via marketplace atau via WA. Itu gue bakal update di IG kita. Kalian harus follow, link ada di deskripsi. Oke, kalau mau langsung coba bisa. Kalian bisa langsung ke toko offline kita yang ada di Bekasi ya, dekat Pasar Kranji. Itu gue sebutin lagi di Jalan Bintara Raya, Ruko Sentra Niaga Bintara, Blok B0405, Bekasi Barat. Oke. Jadi deket lah, Jakarta Timur sama Bekasi itu deket banget. Tinggal langsung coba aja NJS Chronosnya sama NJS Kairosnya. Oke, semua link ada di deskripsi. Marketplace kita juga Bose Helm. Oke, kayaknya gue nggak ada lagi yang bisa gue bahas dari kedua helm ini. Menurut gue kedua helm ini worth it. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar menurut kalian apa masih ada yang kurang atau lebih pilih helm Kairos apa Chronos. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, gue Rada Cesario, salam Sobat Helm.